Jupiter ada yang kecil buahnya. Yo, bukan ada yang kecil, memang Jupiter buahnya kecil. Ya. Jupiter memang buahnya kecil, teman-teman. Ya. Bukan ada yang kecil. Oke, Mas, terima kasih. Jadi kalau Abang pengen pupuk pertumbuhan di sebelahnya, pupuk pembuahan di tengah, pupuk pembesar dan pemanis buah di sebelahnya lagi. Jadi 3 video ini sudah saya setting untuk teman-teman yang kepengen mendapatkan pupuk-pupuknya masuk di situ, dan di situ ada cara penggunaannya juga. Komplit. Ya, di situ yang saya sematkan itu satu video pertama itu anggur ARA 15, ini pohonnya. Ini pohonnya. Itu buah yang tahun kemarin itu. Terus yang satunya lagi untuk Everest, terus satunya lagi yaitu Julian. Itu semua di video itu saya perlihatkan semua, teman-teman. Ya. Oke, Mas, terima kasih ya, semoga berkah selalu. Wes pokok buat teman-teman yang mau bertanya-tanya yuk monggo. Ya. Mumpung santai teman-teman, nanti kalau sudah banyak penontonnya atau gimana, nanti tapping-tappingnya serampak, wes ora bocor. Ya, untuk teman-teman, untuk varian ini ya, varian Tamaki itu besar loh teman-teman. Ya, varian Tamaki itu besar loh. Ini nggak ada uang koinnya. Saya carikan koin ya. Uang 500 koin teman-teman. Untuk Tamaki itu kadang teman-teman kan kecil-kecil loh, gede loh. Ya. Ini 500. Ya, 500 teman-teman. Tamaki itu lumayan besar loh ya. Jadi yang penting teman-teman dipupuk yang benar, nanti pertumbuhannya bagus, rasanya Tamaki juga manis kok. Enak ya. Live paling enak itu begini, cep-cep. Nek nanam anggur harus ada naungan ya. Menggunakan naungan adalah solusi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ada Everest nggak Bang? Everestnya wis habis ya buah. Kalau bibit ada. Ya, Everestnya udah habis teman-teman buahnya. Kalau Everest ya hampir ini aja nggak kelihatan, besar lagi. Ya. Pupuk pertumbuhan satu paket untuk berapa kali siram Bang? Kalau tanaman-tanaman dewasa seperti ini, itu 4 kali pemupukan. Satu paket untuk 4 kali pemupukan. Ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kalau tanaman-tanaman dewasa. Tapi kalau tanaman-tanaman masih kecil, baru pindah tanam, satu paket itu dilarutkan dengan air 10 liter. Mau nanam tanpa atap, tetapi 3 varian tanya tentang Bang. Kalau teman-teman mau tanpa atap, silahkan nanam di varian Everest. Ini sangat rekomendasikan ya. Lumayan tahan lah. Terus nanti Julian itu juga ya. Terus untuk Karni Kristal atau teman-teman Gosvi itu aja udah. Ya. Wes ora usah kaken banyak varian, teman-teman. Saprodap fungsinya apa? Itu sama aja pupuk pertumbuhan, Abang. Saprodap itu pupuk pertumbuhan. Kalau kita mau melihat pupuk ya dilihat aja komposisinya. Komposisinya itu apa? Ya. Jadi saprodap itu juga pupuk pertumbuhan. Teman-teman kalau mau melihat pupuk itu dilihat komposisinya. Ini mengandung unsur hara apa saja. Kalau saya nggak pernah menggunakan saprodap, teman-teman. Saya nggak pernah menggunakan saprodap, ya. Karena nanti saya racik sendiri aja lah untuk mendapatkan saprodap. Tempat saya juga lumayan susah. Jadi saya nggak menggunakan saprodap, dan ini menggunakan racikan-racikan saya sendiri. Yang penting kebutuhan yang kita inginkan itu sesuai ya dengan kebutuhan yang kita inginkan. Buah anggurku segede laci, Mas. Nah, itu mungkin anggur lokal ya. Sasa. Itu anggur lokal. Anggurmu kelihatannya anggur lokal. Anggur apa ya? Red Master kelihatannya. Ya, anggurnya Red Master kamu. Kalau anggur Red Master ya kecil banget buahnya. Bang Al istrinya berapa lah yo? Itu sing takon cewek apa cowok sih? Ya, yang nanya ini cewek atau cowok? Mami cewek atau cowok? Kalau namanya sih cewek. Biar gede, biar nggak pakai pupuk ya. Kalau memang varian Red Master mentok, Red Master tuh mentok nggak bisa gede.
dari daftar kue Bang Al. Iyo, ayo gasken. Ya, buah kalau suka pecah itu bukan hanya teran saja teman-teman. Rata-rata tanaman anggur kalau kekurangan unsur kalsium, saya jamin pecah. Kalau tanaman anggur tuh terlalu banyak unsur air, saya jamin juga pecah. Jadi buat teman-teman harus dicukupi unsur kalsiumnya. Dan juga jangan lupa teman-teman, ya, teman-teman ini harus benar-benar tanaman anggurnya, buah anggurnya jangan sampai terserang jamur. Intinya di situ, ya. Jangan sampai terserang jamur, ya. Kalau terserang jamur, ya saya jamin pecah. Ya, walaupun nutrisinya bagus, apapun bagus, tetapi kalau sudah terserang jamur itu akan pecah. Kenapa? Karena kulit buah itu kaku sudah. Kalau terserang jamur embun tepung itu kulitnya sudah kaku, sudah mati. Ya, kurang fleksibel, kurang melar, kurang ini. Jadi kurang pokoknya kurang lah, ya. Makanya jangan sampai tanaman anggur teman-teman terserang jamur, dan jangan buahkan anggur di saat terserang jamur. Sembuhkan dulu jamurnya. Ya, sembuhkan dulu jamurnya. Setelah jamur itu dirasa sudah benar-benar hilang, baru dilakukan namanya pemangkasan pembuahan. Bagaimana kondisi yang tidak aman untuk kita lakukan pembuahan? Di sini ada teman-teman. Karena saya ini udah lama nggak semprot-semprot. Kenapa? Karena ada buah-buah yang sudah siap konsumsi, ya bisa dicipin. Makanya saya tidak. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tanaman anggur tersier teman-teman itu terserang jamur seperti ini. Ini terserang jamur ini. Batangnya terserang jamur ini. Ya. Dia itu nah, terserang jamur ini batangnya, kurang jelas ya kameranya ya. Ya. Maka teman-teman jangan dilakukan pemangkasan. Kurang jelas ya teman-teman. Ya. Ini agak terserang jamur teman-teman. Jadi agak setengah-setengah menghitam sedikit-sedikit lah. Ya, ini terserang jamur. Ya. Kondisi batang yang terserang jamur seperti ini jangan dilakukan pemangkasan. Ya, lebih baik kita obati dulu, baru nanti kita lakukan pemangkasan. Gak jelas ya yo. Nah ini ha. Nah batangnya kusam seperti ini, no. Ya teman tahu kan? Kelihatannya daun aman bagus kan? Daun kelihatannya aman bagus kan? Tetapi ini terserang jamur. Ini jangan dilakukan pemangkasan. Ya. Kenapa? Lah habis ada yang mateng-mateng ya teman-teman. Ya ini kemarin juga taltil habis ini lama-lama. Ya taltil habis, habis. Ya jangan dilakukan pemangkasan, tetapi diobati dulu. Setelah dirasa kita obati sudah sembuh, baru nanti dilakukan pemangkasan. Ya. Hampir kegagalan ketika kita merawat buah itu disebabkan oleh jamur. Itu tadi tamaki. Tamaki teman-teman. Kalau ini arah 15. Ya. Ini tamaki. Tamaki itu di tempat saya besar loh teman-teman. Ini aja pembuahan tanpa ini loh. Tamaki tempat saya itu besar. Ini uang 500. Ini tamaki ini. Ya. Lumayan besar loh. Ya. Ini satu pohon ini mah. Ini tidak maksimal teman-teman, masih banyak tersier yang nggak ngeluarin bunga. Karena saya kemarin lakukan pembuahan itu tanpa pupuk yang ini. Ya, inilah salah satu keuntungan ketika teman-teman menanam di tanah. Ketika teman-teman menanam di tanah, itu nanti kalau tanaman usia 5 tahun, ya 4 tahun, 5 tahun itu mudah dibuahkan. Ya. Jadi saya rekomendasikan untuk teman-teman nanamnya di tanah saja. Tapi kalau yang nggak punya tanah, bolehlah kita nanamnya di ini. Di mana? Di pot. Ya, nanamnya di pot. Cara ngobati jamur pakai obat apa, Om? Ya, penyemprotan gunakan etalase demoli ini ya, Amistartop ya. Coba lihat video anggurnya, Om. Malah. Nah, tembok mengeliling ini. Ini mau di dalam rumah ini termasuk. Ya. Termasuk di dalam rumah. Makanya buat teman-teman kalau nanam itu di halaman rumah dan sebagainya, ini termasuk di halaman rumah. Ya.
Untuk mendapatkan pupuknya, teman-teman bisa gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1 untuk merawat tanaman anggur teman-teman di masa-masa pertumbuhan. Itu nanti tanaman cenderung lebih mudah berbuah di masa-masa generatif. Pakai teman-teman ya. Kalau nggak pakai repot. Kalau nggak pakai itu repot. Kalau yang nggak pakai itu saya di luar. Nah di sono itu nggak pakai. Sono itu nggak pakai, makanya saya tutup medianya seperti itu. Nggak pakai. Jadi buat teman-teman ya, kalau menggunakan naungan tuh enak. Kita bisa buahkan hanjut berbuah terus. Tetapi kalau teman-teman nggak menggunakan naungan, yo kita nunggu kalau nggak ada hujan baru dibuahkan. Ya. Etalase 1 pupuk pertumbuhan, pupuk ini sudah saya gunakan, sudah saya racik jadi untuk merawat baik itu tanaman-tanaman anggur teman-teman yang masih kecil-kecil seperti ini ya, bibit-bibit kecil seperti ini, itu satu picis bisa dilarutkan dengan air berapa? Dengan air yaitu 15 liter kalau bibitnya masih daun segini ya. Nah, tapi kalau daunnya sudah seperti ini, kondisi tanaman sudah keluar ini 1 liter satu picis saya larutkan dengan air berapa? Dengan air 10 liter. Ya, jadi bisa 100 pohon itu karena ini membutuhkan hanya 50 mili. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, ya, pupuk pertumbuhan saya ini bisa untuk merawat tanaman dari mulai kecil sampai tanaman yang usia sudah dewasa. Ya, usia yang sudah dewasa. Dan nanti kalau teman-teman tanamannya sudah belajar mengeluarkan bunga, maka gunakan pupuk pembuahan etalase 2. Gunakan pupuk pembuahan etalase 2. Ya. Pupuk-pupuk saya ini semua sudah saya racik, sudah saya bungkusin. Tujuan saya untuk mempermudah dan juga mendapatkan kualitas hasil yang bagus. Ya. Pupuknya sudah saya bungkusin kecil-kecil, ya, sudah saya bungkusin. Ini untuk apa? Untuk mempermudah teman-teman semua dan hasilnya lebih bagus. Karena dengan saya racik itu hasilnya lebih bagus teman-teman, daripada nanti teman-teman racik sendiri kadang-kadang error dan lain sebagainya. Bang, kalau naungan yang bagus pakai UV putih apa binong ya bang? Ya pakai UV yang transparan lah ya. Gunakan pakai yang transparan 200 saja, 200 mikron saja ketebalannya, jangan tebel-tebel ya. Gunakan 200 mikron saja ya. Plastik UV-nya gunakan 200 mikron saja. Ya. Kalau teman-teman ingin membuahkan tanaman anggur, gunakan pupuk etalase 2. Pupuk ini satu paket isinya 4, ya. Nanti sudah saya bungkus seperti ini, teman-teman. Ya. Pupuknya sudah saya bungkus seperti ini, satu paket isinya 4. Nanti yang saya kirimkan itu seperti ini. Di satu paket isinya 4, nanti diambil satu picis, dilarutkan dengan air 7 liter, kocorkan pada tanaman yaitu 1 minggu sekali. Itu anggur jenis apa? Varian ARA 15. Varian anggur ARA 15, anggur hijau. Anggur hijau varian ARA 15. Ya, ini tidak saya jarangin, teman-teman. Kalau kemarin dijarangin lumayan besar buahnya. Ya, karena kemarin itu banyak pas kebetulan bareng, banyak akhirnya saya biarkan saja juga tanpa penyelupan GA3 ini. Ya, ARA itu banyak, teman-teman. Ada ARA 29, ada ARA. Kalau ARA 29 itu seperti tamaki dia. Seperti tamaki tetapi merah. Baru nanam diberi pupuk apa? Pupuk etalase 1, Bunda. Pupuk etalase 1. Pupuk etalase 1 pupuk pertumbuhan. Kalau baru nanam membutuhkan 3 paket. 3 paket nanti di bulan keempat insya Allah sudah belajar keluar bunga. Ya. Di bulan keempat, awal bulan keempat nanti insya Allah sudah belajar keluar bunga. Apalagi kalau yang ditanam ini varian-varian genjah. Coba Bunda, variannya yang ditanam apa? Ya, Bu Mami yang ditanam varian apa? Enak nggak Bang anggurnya? Kalau ini enak teman-teman ya. ARA 15 tuh enak, kulitnya tipis, tetapi yaitu termasuk tidak genjah, maka tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman ditanam. Anggurnya enak daripada tamaki, enakan ini manisnya itu. Wah, sensasinya beda ya, sensasinya beda, kulitnya tipis dan juga nggak ada bijinya, ya seperti itu. Tetapi kekurangannya satu, anggur ARA 15 tidak bisa ditanam di lahan terbuka,
Tidak bisa. Kena hujan pasti langsung daunnya kena jamur semua, langsung rontok, hitam-hitam langsung rontok. Kedua, varian ini tidak genjah, gitu aja. Ya. Jadi buat teman-teman, saya sarankan nanam anggur-anggur yang mudah dibuahkan. Tetapi di tempat saya genjah. Ya. Di tempat saya genjah itu hanya satu pohon ini, lucu. Ini pertama kali saya nanam ini itu kan genjah, mudah berbuah. Akhirnya saya nanam 10 pohon. Teman-teman nanam banyak semua. Nah, setelah 1 tahun mereka pada ngeluh, kok sulit dibuahkan sih Bang? Ya, saya sendiri juga dari 10 pohon itu yang berhasil malah yang pertama ini aja, yang bagus. Yang lain hasilnya tidak bisa berbuah tetapi tidak genjah. Akhirnya varian Ara 15 saya coret dari varian genjah. Ya. Sama Black Jumbo rasanya enakan mana Bang? Kalau rasa itu tetap ini teman-teman mempunyai sensasi masing-masing ya. Kalau Black Jumbo itu kan ukurannya besar, rasanya juga manis, ya, rasanya manis. Tetapi kalau ini tuh rasanya piye ngono lho, angel dijelasno. Ya, aku aja kangen anggur ini, makanya saya biarkan 1 pohon saja ini. Saya nanam 1 pohon saja ini yang saya pertahankan, yang lain sudah saya ganti kepala. Jadi ini saya pertahankan karena memang ini genjah. Jadi terus rasanya itu bikin kangen. Rasanya bikin kangen. Ya. Lalat buah teman-teman, waduh lalat buahnya ini pada naik. Ya. Itu umur berapa tahun? Ini umur yaitu sudah usia 5 tahunan. 5 tahunan berbuah terus tanpa pernah berhenti berbuah. Genjah itu mudah. Ini istilah anggur mudah. Ya. Mereka istilah anggur tuh genjah itu katanya mudah berbuah ngono lho. Ya. Nah, wis gampangnya istilahnya rasa nganggo istilah lah. Mudah berbuah ngono ya, wis mudah berbuah. Tetapi esok diroso kan bos. Ya iku esok diroso, tapi rasane iku lho. No. Rasane banget ora iso diceritakno. Ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin menanam Ara 15 ya, keunikan dalam anggur Ara 15 kalau dipangkas di mata bat yang potensial malah keluar bunga PHP teman-teman. Kalau bat yang besar itu dipangkas di situ dia malah keluarnya bunga PHP. Maka ketika kita membuahkan varian ini malah di bat-bat biasa saja, di bat biasa yaitu di antara bat vegetatif ke bat generatif. Ya, jadi teman-teman lihat bat yang agak jelek menuju agak baik. Nah itu di situ. Kalau teman-teman yang batnya bagus di ujung besar itu malah nggak mengeluarkan bunga. Keluar bunga tetapi bunganya adalah kewecut ya Bang. Ya enggak lah. Ya Ara 15 itu enggak kecut teman-teman. Justru rasanya itu kalau saya enggak kecut ya, manis kalau saya. Manisnya itu tetapi ada rasanya kulitnya, karena kulitnya itu biasanya anggur kan kulitnya pahit teman-teman. Anggur kulitnya pahit, tetapi anggur ini tuh kulitnya manis. Ya, kalau teman-teman makan Ara 15, Ara 15, makan anggur seperti anggur Tamaki, kulitnya kan tebel. Kulit kalau dimakan kan pahit, tetapi kalau anggur ini dimakan sama kulitnya itu nggak ada rasanya, manis kulitnya seperti itu. Hanya saja teksturnya nggak bisa renyah seperti Ghostfish, seperti Basanti, seperti itu. Kalau Basanti kan teksturnya dia renyah, Ghostfish teksturnya renyah. Terus untuk varian Taldon kan teksturnya renyah. Kalau ini enggak, ini tuh teksturnya hampir seperti Tamaki, tetapi beda. Ya, teksturnya itu hampir seperti Tamaki, tetapi rasanya kalau saya ya Tamaki memang beraroma, tetapi kalau ini kan nggak beraroma, tetapi untuk rasa kesitunya itu enakan kalau saya. Wes ora usah dibahas Ara 15 teman-teman, wong ora ditandur. Ya, kita nanam anggur yang mudah-mudah saja biar teman-teman tuh lebih enak.